Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana ia dibesarkan dari keluarga Islam dan sejak dari kecil ia terus dididik untuk menjadi seorang muslimah yang taat. Ia terus belajar sholat, rajin ngaji, dan bahkan berpuasa. Dan sungguh luar biasa bahwa ia boleh diselamatkan, dijamah, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang berkenan kepadanya. Semoga kesaksian ibu ini boleh bermanfaat dan terus akan menguatkan dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai, jangan lupa dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Saya lahir di Dumai, di kota Riau, yang mayoritas pasti Muslim ya Pak ya. Nah, waktu saya masih kecil, saya tinggal bersama kakek nenek karena ayah saya meninggal waktu saya umur 2 tahun Pak. Dan adik saya umur 3 bulan pada waktu itu. Dan mama masih muda banget, umur 23, jadi janda ya. Sehingga bapak meninggal, akhirnya kami tinggal bersama kakek nenek dan para adik-adik mama. Pada waktu itu ada 4 keluarga besar ya Pak. Nah, kakek nenek saya Muslimnya juga, beliau juga termasuk taat lah ya, taat gitu Pak. Ya, saya tinggal bersama beliau, mama sebagai orang yang berjuang untuk membesarkan kami dengan berjualan kue gitu Pak. Pada waktu itu saya masih kecil ya, dan di saat saya umur, ini saya singkat cerita, saya umur 6 tahun atau 7 tahun gitu, saya dididik secara ya Muslim lah pasti ya Pak, karena semuanya kan kami Muslim ya. Jadi harus belajar ngaji. Pada waktu itu namanya apa ya? Saya lupa nama untuk sekolah anak-anak itu, PAUD apa? Sekarang namanya PAUD, tapi dulu saya lupa Pak. Nah, saya belajar ngaji, belajar sholat, dan belajar puasa dari kecil Pak. Dari umur 6, kebanyakan anak-anak itu sudah 6, 7 gitu, 8 gitu udah diajarkan puasa ya Pak ya. Kami sudah berpuasa dalam saat umur seperti itu. Nah, saya waktu umur 7 tahun lah mungkin ya, saya pernah jadi asisten guru ngaji Bapak. Bukan guru ngaji ya Pak ya, salah, asisten ya. Oh, asisten ya. Iya, ngajarin teman bagaimana belajar dengan tajwid yang benar. Untuk membaca ayat Al-Qur'an itu harus tahu tajwid ya Pak. Dan itu harus benar gitu cara membacanya. Nah, saya dulu banyak hafal-hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Itu banyak dulu ya, dulu ya. Gitu. Ya, seperti itulah Pak kehidupan saya waktu masih kecil dengan agama yang notabene Islam semua, dan ya begitulah saya juga. Seperti itu Pak. Kalau saya masih kecil. Berapa lama Ibu menjadi asisten guru ngaji pada waktu itu? Asisten itu sama guru ngaji sih cuma beda sedikit aja ya. Artinya Ibu berarti juga sudah pernah mengajar gitu loh. Berapa lama kegiatan pada waktu Ibu
paling nggak lama sih, paling ya setahun lah kali ya Pak ya. Saya juga Ya. udah lupa karena itu sudah sangat lama sekali ya, begitu. Ya, ya, ya. Ya sudah sangat lama sekali, seperti itu Pak. Oke. Terus apa doktrin yang Ibu pahami tentang agama yang lama, iman Ibu yang lama, seperti apa? Misalnya di dalam berinteraksi dengan yang non-Muslim. Oh ya, kebetulan di tempat saya itu, di tempat kami tinggal, ada orang Kristen itu cuma di satu orang Pak, cuma satu rumah. Ya. Dan beliau itu juga ibu yang baik, tapi kami semua hidupnya itu juga ya akur, ya semuanya baik-baik aja ya. Dan saya juga beliau itu tidak pernah mengajarkan Yesus, tidak berani ya kali ya Pak ya. Sehingga kami tidak pernah tahu Yesus itu siapa. Yang di dalam pelajaran saya sekolah masih dalam menjadi seorang Muslim, saya tahu Nabi itu ada 25. Gitu, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Abraham, sampai Nabi Muhammad. Saya tahunya seperti itu. Yang kita pelajari. Gitu loh. yang kami pelajari seperti itu, Pak. Iya. Oke. Terus dalam prakteknya dengan sejauh iman Ibu di dalam yang lama, bagaimana ceritanya Ibu yang sudah pernah menjadi asisten guru ngaji, terus kemudian bisa berbalik, bisa meninggalkan keimanan Ibu? Apa yang terjadi dengan Ibu pada waktu itu? Bagaimana peristiwanya? Jadi pada waktu saya umur 13 atau 14 ya, saya masih sekolah Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah itu setingkat SMP ya Pak ya. Nah, di sana kami sudah pakai jilbab Pak. Pada masa itu ya Pak. Nah, satu hari saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu saya dibawa melihat alam yang sangat putih seperti itu, dan saya melihat ada tiang pilar yang besar-besar, ada 6 bersama. Sepertinya saya taunya itu bidadari, zaman dulu saya taunya itu bidadari ya Pak. Di saat saya melihat ada 6 berdiri di samping pilar-pilar tersebut ya. Nah, ketika saya masuk, saya berjalan terus, saya melihat ada sosok yang begitu saya lihat indah, begitu mulia ya. Tapi saya tidak tahu itu Tuhan Yesus. Jadi saya berjalan sampai mendekati sosok laki-laki tersebut. Nah, tetapi saya melihat, yang saya lihat, mereka itu Tuhan itu ada bersama para nabi-nabinya Pak, lagi duduk seperti meeting seperti itu. Tapi tidak seperti saya tidak berani mengganggu karena seperti mereka itu lagi serius berbicara begitu loh Pak. Nah, saya berdiri di samping. Kalau saya tahu dulu waktu itu saya panggilnya Nabi Isa. Saya bilang, ini Nabi Isa, karena saya tidak tahu, saya tidak pernah bertemu Nabi Isa, saya tidak pernah bertemu Tuhan Yesus, dan tidak pernah melihat gambarnya sama sekali. Waktu saya masih di kampung ya Pak, beda dengan zaman sekarang. Tuhan Yesus itu sudah banyak, ada fotonya, ada banyak orang tahu lah ya, karena udah banyak kesaksian gitu untuk anak-anak yang sekarang. Tapi pada waktu zaman saya itu 30 tahun yang lalu kali ya, itu benar-benar tidak tahu Yesus itu seperti apa atau Nabi Isa itu. Nah, saya berdiri di samping Nabi Isa itu, saya bilang ini Nabi Isa begitu. Jadi saya melihat nabi, ada nabi-nabi yang saya lihat. Nah, saya hitung 1, 2, 3, 4 sampai 24. Tapi di dalam penglihatan saya itu, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Karena kan saya selalu berdoa untuk jadi begitulah, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Saya bertanya kepada malaikat, saya rasa itu sepertinya malaikat.
Kenapa saya bisa bicara? Itu hati itu seperti bicara ini malaikat gitu. Saya tanya kenapa? Kok saya nggak melihat sesosok yang saya kagumin ini gitu sampai 3 kali. Tapi dia hanya tersenyum. Nah, sekarang saya baru mengerti arti mimpi itu. Ternyata saya jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi saya hanya bertemu dengan nabi-nabinya Tuhan Yesus yang ada di Alkitab Injil dalam Perjanjian Lama cuma 24. Mungkin sekarang saya memahaminya seperti itu aja. Iya. Oke. Itu pada saat Ibu usia berapa mendapatkan penglihatan itu? Kalau saya pikir waktu saya SMP itu mungkin umur 13 atau 14 kali ya Pak ya. Ingat saya umurnya seperti segitu deh. Karena saya sampai saya catat loh Pak dalam satu buku pada waktu itu. Saya catat. Entah kenapa saya kan dulu ingatnya tuh diary ya gitu ya. Saya catat. Diary ya, saya catat itu di dalam satu buku itu. Saya mimpi ini gitu. Saya satu hal yang aneh. Saya tanyakan, besokannya saya tanya sama nenek, sama mama gitu kan. Kok saya bermimpi seperti ini gitu. Terus nenek bilang, udah kamu banyak doa, banyak puasa, banyak berzikir gitu. Oh ya udah, saya ikutin aja seperti itu. Begitu Pak. Iya. Terus respon Ibu pada waktu itu seperti apa setelah selesai mendapatkan penglihatan itu? Apa yang terjadi di dalam hati Ibu, di dalam pikiran Ibu, dalam perasaan? Bagaimana dia mempengaruhi Ibu dengan penglihatan itu? Pada waktu itu saya merasakan seperti hatinya bahagia aja, sukacita saja ya Pak. Tapi mungkin karena saya masih dibilang ya masih remaja barangkali atau belum dewasa ya. Jadi saya menganggap ya sudah itu hanya mimpi. Jadi nggak terlalu saya pikirkan dan nggak terlalu saya pedulikan gitu. Sampai saya umur 17 atau 18, saya bermimpi juga lagi dikasih mimpi, tapi mimpi mengenai kiamat. Oh, mimpi seperti mimpi itu lagi. ya. Mimpi lagi. Bagaimana mimpinya? Nah, saya ada di dalam satu kapal pesiar yang besar. Nah, terus dengan ribuan orang yang ada di dalam kapal itu, dan saya berdiri. Ketika itu saya melihat saya ada di dek paling bawah ya. Pokoknya saya ini ya, seingat saya ya Pak. Jadi saya itu pakai baju putih dan banyak beberapa orang yang bersama saya pada saat itu juga pakai baju putih dan semua tangannya tuh mengangkat begini kok Pak. Seperti orang kalau setelah saya udah percaya Yesus, ternyata itu kan menyembah ya Pak ya. Semua tangan itu mengangkat seperti ini, seperti bernyanyi gitu Pak. Ke kapal gitu ke arah laut lepas gitu loh. Nah, saya pun ikut gitu dan saya ikut menyanyi. Tiba-tiba saya mendengar kiamat. Nah, tiba-tiba itu seperti kapal itu terbelah, kapal pesiar itu terbelah. Saya seperti kena ketiban kaca gitu. Saya bilang Tuhan, pada waktu itu saya manggil Allah ya. Allah, saya serahkan diri saya, hidup saya minta ampun. Udah, tiba-tiba udah pada semuanya udah meninggal gitu. Nah, saya tidak tahu, maksudnya saya tidak tahu itu begini. Ketika saya tersadar, tiba-tiba saya melihat banyak mayat itu bergelimpangan di lautan, Pak. Tapi saya sudah berdiri di pantai. Dan pada waktu yang saya lihat itu, wah, saya berdiri mendekati pantai itu yang pasir putih, tapi arah di sana itu seperti sinar terang. Dan orang yang berdiri keluar dari air laut itu, dari lautan itu semuanya tiba-tiba pakai baju jubah putih. Dan banyak yang meninggal juga yang saya lihat. Seperti itu. Itu mimpi kedua saya. Seperti itu, Pak. Iya. Terus Ibu melihat orang berjubah putih. Terus apa kata-kata Ibu dengar di situ? Saya itu sepertinya mungkin saya sudah
lupa kalau nyanyinya seperti apa. Cuman yang saya lihat itu semua pada mengangkat tangan, 2 tangan dan pada bernyanyi. Dan saya juga ikut menyanyi pada waktu itu, saya juga bingung. Tapi saya tidak tahu itu adalah penyembahan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Setelah sekarang saya mengenal Yesus, saya baru tahu itu. Seperti itu, Pak. Oke. Terus bagaimana kelanjutannya setelah mimpi itu? Apakah ada penglihatan lagi? Nah, setelah mimpi itu ya saya ya berlanjut seperti kehidupan ya, mengalir seperti biasa, sekolah, belajar, dan sampai saya tamat sekolah, sampai saya merantau. Nah, sampai saya ke Jakarta, bertemu dengan suami saya. Nah, barulah proses itu dimulai, Pak. Oh. Ya, Itu berarti kalau, Ibu cuma mendapatkan mimpi, penglihatan, tapi iman Ibu masih tetap sama ya waktu itu? iya, karena saya taunya hanya di dalam Islam saja. Saya tetap berpuasa, saya tetap sholat. Ya, kadang-kadang sholatnya juga ini nggak sholat, kadang sholat seperti itu sayanya. Iya. Oke, terus bagaimana proses selanjutnya sampai Ibu bisa mengenal Tuhan Yesus? Ya, nah setelah saya menikah, saya mempunyai anak 2. Pada tahun 2008 itu saya ingat saya bulan puasa 2008, Pak. Kalau nggak salah itu bulan Mei ya. Saya pokoknya lupa ingat ya, Pak ya, karena udah lama ya. Nah, dalam puasa itu saya selalu berzikir, bersolat sunnah. Hampir saya lakukan itu tiap hari dalam saat saya puasa. Jadi puasa itu sampai 2 minggu kalau seingat saya. Nah, saat saya berpuasa 2 minggu, saya berzikir, sholat sunnah sampai dari jam 3 pagi sampai sahur sampai imsak, dan jam 6 itu saya sampai berdoa. Nah, satu hari saya tertidur di sajadah. Saya bermimpi lagi. Mimpi saya itu saya bertemu lagi dengan malaikat yang sama yang saya mimpikan pada waktu saya umur 13 tahun. Nah, waktu saya lagi jalan, bagaimana Ibu bisa mengetahui itu malaikat yang sama? Ibu mengingat mukanya? Mengingat, iya. Badannya sama, wajahnya sama, rambutnya sama. Seperti itu. Jadi saya pikir, saya berpikir itu malaikat yang sama dengan waktu saya masih kecil. Pikiran saya seperti itu aja. Setelah saya terbangun dari mimpi. Malaikat itu bilang, ketika saya lagi jalan, dia bilang, saya tahu bahwa dan saya percaya jalan di depan itu benar dan lurus gitu. Tapi malaikatnya bilang, "Nak, kamu harus berbelok ke sana, itu jalan yang benar." Sampai 3 kali. Tapi saya bingung gitu, kenapa itu jalan yang benar? Setahu saya itu jalannya yang depan yang benar, seperti itu. Tapi saya patuh, saya ikutin. Nah, berapa bulan kemudian, saya punya seorang sahabat. Ternyata sahabat saya ini suka mendoakan saya, Pak. Dia suka mendoakan saya untuk mengenal Yesus, gitu. Jadi dia bertemu dengan saya dan dia bercerita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kan saya taunya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya taunya Yesus itu adalah Nabi Isa. Karena saya sempat berdebat sama dia, karena saya bilang, di dalam ajaran saya, Nabi Isa itu adalah yang sudah diangkat ke sorga. Yang disalib itu adalah Yudas, bukannya Isa. Saya bilang seperti itu. Karena saya tahu pelajaran saya seperti itu, gitu. Terus dia bilang, bila ini Tuhan bagaimana? Dia bilang. Terus saya bilang, oh gitu ya? Ya sudah, saya coba pinjam Alkitab kamu. Karena saya juga sering membaca tafsiran, Al-Quran. Nah, saya pinjam Alkitabnya dia. Terus sampai di rumah saya baca. Saya cuma meminta maaf dulu kepada Allah waktu itu ya. Allah, maafkan saya ya kalau saya baca Alkitab. Saya takut dosa, saya bilang begitu.
Tapi ketika saya membaca itu, saya kaget. Selai demi selai, saya membaca dari Perjanjian Lama dan Kejadian sampai sampai tentang raja-raja, sampai kepada raja-raja, sampai sampai Ulangan gitu loh Pak. Saya sampai membaca sampai dengan seksama, begitu saya kaget. Karena di dalam itu saya membaca Alkitab tentang Nabi Adam dan Nabi Nuh, Abraham, dan beberapa nabi-nabi yang lain, itu sangat benar-benar detail. Berbeda dengan saya pelajari waktu saya masih di Islam. Karena mungkin saya di Islam bukanlah seorang ahli tafsir ya, saya cuma hanya muslimah biasa gitu ya Pak. Jadi saya heran kok di dalam Alkitab ini nabi-nabinya benar-benar lengkap gitu. Bahwa dari Kejadian Adam diusir dari sorga, dari Taman Eden ke bumi, dan umurnya 970 tahun, 930 tahun beliau Adam meninggal. Saya sampai kaget gitu loh, kok bisa gitu. Dan ada anak-anaknya, sampai semua disebutin semua nama-namanya. Kok bisa? Saya bilang, saya nggak pernah membaca di dalam ayat tafsiran Al-Quran atau apapun, saya belum pernah membaca nabi-nabi yang sedetail ini. Saya pikir begitu. Sehingga, wah ini kok bisa begitu gitu ya. Saya sampai tercengang gitu loh. Saya baca lagi tentang Nabi Isa, tentang Yesus gitu. Saya kaget gitu loh, kok berbeda ya gitu. Ya mungkin Tuhan sudah menjamah hati saya. Saya percaya itu. Atas kasih dan anugerahnya Tuhan selamatkan saya. Akhirnya ya singkat cerita saya berpikir gini, aduh kalau benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, wah saya takut kalau seandainya tiba-tiba mati dan saya belum belum dibaptis, aduh saya bagaimana? Saya jadi ketakutan seperti itu Pak. Sehingga saya berdoa, Tuhan Yesus, apakah Engkau benar-benar Tuhan? Saya berdoa seperti itu. Jika Engkau benar-benar Tuhan, tolong beritahu saya mau dibaptis di mana? Saya bilang. Akhirnya saya cari tahu sendiri, dibaptis di mana. Saya cari dapat. Saya dibaptis pertama kali di gerejanya Pak Niko pada waktu itu, dan bersama teman saya diantar ke sana. Tapi pada waktu saya mau dibaptis, kami makan dulu Pak sama teman saya. Sampai ke sana, orang-orang semua sudah dibaptis. Sudah terlambat saya datang. Pas waktu saya datang, saya terakhir. Tapi sudah tidak didoakan. Saya merasa saya tidak afdol dibaptisnya. Seperti itu. Iya. Bu, saya mau tanya, itu waktu Ibu melihat malaikat yang berkata, jalannya bukan ke sini, jalan kamu mutar balik. Ya. Ibu melihat apa di situ? Waktu disuruh mutar balik. Ya. Saya itu melihat ya seperti jalanan. Ya sepertinya di situ terang gitu loh Pak yang saya lihat, karena yang saya lihat cuma ada saya dan ada malaikat itu berdiri di depan saya kan. Saya pikir itu adalah jalan yang benar. Nah, makanya saya berbalik. Ketika saya dibilang, "Nah, kamu harus berbalik. Jalan kamu yang benar ya di saat itu." Nah, pada waktu saya terbangun, saya agak sedikit heran gitu. Saya ini puasa 2 minggu berturut-turut. Saya sholat dari sholat 5 fardu itu, saya ikutin gitu loh, maksudnya rajin. Dan saya berzikir, saya sampai sholat sunnah, sampai sebelum sholat subuh itu, saya sholat sunnah namanya ya, saya juga lupa. Terus setelah sholat subuh, setelah imsak, saya itu berdoa terus berzikir sampai pagi, sampai jam 5, jam 6 pagi. Sampai berapa hari, 2 minggu saya lakukan hal itu. Saya bingung, loh kenapa ya? Saya berpikir begitu. Saya kan sholat ya tiap hari, berdoa, berzikir, gitu, puasa gitu. Kenapa saya harus disuruh berbalik? Nah itu satu pertanyaan yang saya sampai nggak habis pikir gitu loh Pak. Itu.
Ya. Jadi Ibu berbalik juga? Saya berbalik, ngikutin kata menurut saya itu malaikat ya. Kenapa? Karena saya sering berapa kali mimpinya malaikat itu. Dan sampai setelah saya dibaptis, saya berkali pun dimimpiin lagi malaikat itu, Pak. Saya sering diberikan mimpi-mimpi sama Tuhan. Begitu. Ibu tidak adu argumen sama malaikat itu, enggak, saya mau jalan sini aja. Enggak sih, saya untungnya taat, Pak. Untungnya saya patuh ya, Pak. Iya. Jadi Ibu berbalik ya? Saya berbalik. Nah, setelah Ibu berbalik, apa kejadiannya pada waktu itu? Ya, setelah saya berbalik, itu sekitar bulan Mei, kalau nggak salah, saya ingatnya antara bulan puasa itu Mei apa Juni ya, Pak ya. Nah, saya berbalik sekitar bulan Desember pada tahun yang sama, 2008 ya. Saya diinjilin sama teman saya itu, yang tadi. Namanya Sandy, teman saya. Sahabat ya. Iya. Nah, dia kasih saya Alkitab dan saya baca. Pada waktu saya baca itu, saya seperti, ya, apa ya, seperti saya kayak masuk dalam dimensi itu, dan saya kayak benar-benar kayak merasa hidup. Saya merasa itu Alkitab tuh hidup gitu loh. Saya sampai bingung. Ini kok bisa ya? Saya cuma berpikir seperti itu. Kok bisa begitu ya? Saya bilang. Sehingga saya berdoa sama Allah pada waktu itu. Saya bilang, Allah, kalau benar-benar Tuhan Yesus Tuhan, berikan saya ini, berikan lebih kasih tahu saya lagi seperti apa yang harus saya lakukan. Kalau benar-benar Yesus Tuhan, aduh saya bagaimana ya? Saya cuma berdoa seperti itu, Pak. Tapi saya, ya mungkin karena itu semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya seperti diberikan seperti hati saya bicara begini, aduh kalau benar Yesus Tuhan dan saya belum dibaptis, kalau tiba-tiba saya meninggal atau ada apa kejadian, waduh bagaimana ya? Karena saya sangat takut sekali waktu itu, dan saya mencari gereja untuk cepat-cepat dibaptis pada waktu itu. Gitu Pak, itu cerita saya. Oke. Teman itu teman sekolah apa teman apa yang mendoakan Ibu waktu itu? Oh, iya kebetulan teman saya ini adalah anaknya satu sekolah sama anak saya. Pada waktu itu anak saya masih SD apa TK ya? Saya tahun 2009 SD kali ya, saya lupa. TK ya? Anak saya lahir tahun 2003. 2008 berarti 5 tahun ya. Ya, 5 tahun berarti TK ya, Pak? Ya, TK. Yeah. Jadi kami berteman pada saat anak saya masuk sekolah, saya bertemu sama teman saya itu. Jadi kami sering pergi kemana-mana berdua jalan gitu. Seperti itu. Oke. Terus bagaimana sampai Ibu memutuskan mau terima Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus? Apakah sebelum menikah apa sesudah menikah? Itu saya sesudah menikah, Pak, udah punya anak 2. Saya tahun 2008 saya sudah punya anaknya 2. Jadi saya percaya Tuhan Yesus sebenarnya udah terlambat sih, di saat umur saya sudah ya dibilang udah inilah ya, udah umur 30-an lebih lah gitu ya. Jadi buat saya itu terlambat gitu. Kenapa bukan dari masa saya kecil atau barangkali saya pas lagi masih gadis. Kalau saya berpikir seperti itu. Ada penyesalan kenapa kok saya diselamatkannya itu pada waktu sekarang. Saya berpikir seperti itu. Ya. Oke. Terus bagaimana reaksi suami? Ibu kan sudah menikah baru ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Apa reaksi suami? Suami saya sih ya biasa saja, Pak. Bukan yang kebetulan suami saya adalah Katolik beliau ya. Jadi ya nggak ya terserah saya mau pilih
agama apa gitu, nggak terlalu yang marah gitu. Ya saya Iya. mungkin sudah ini semua karena kasih karunia Tuhan yang memberikan saya itu kemudahan demi kemudahan Pak dalam mengenal Dia. Saya rasa seperti itu. Ya. Oke, terus Ibu dengan keluarga gimana? Ada tantangan nggak waktu Ibu percaya Tuhan Yesus? Oh Apa iya, pandangan mereka terhadap Ibu? tahun 2010 pada tahun 2009 ya saya dibaptis. Saya tidak berani bicara sama keluarga saya. Saya takut, Pak. Pasti ya. Saya takut bicara, saya tidak berani. Tapi pada tahun 2010 saya memberanikan diri untuk bercerita bahwa saya sudah menjadi anak Tuhan. Itu penuh dengan kontra yang sangat luar biasa. Ibu saya sampai sakit, Pak. Memikirkan saya menjadi anak Tuhan. Jadi pada waktu ibu saya sakit tahun 2010 itu kalau nggak salah bulan April, dan nenek saya juga lagi sakit, saya pulang ke Dumai pada waktu itu. Dan pastinya keluarga besar saya itu marah sekali saya karena percaya Tuhan Yesus ya. Nah, dengan ada kejadian ini benar untuk mengikuti Yesus itu, prosesnya benar-benar ini ya menyakitkan gitu loh. Jadi mama itu kena stroke, stroke-nya ringan ya Pak ya, jatuh dari toilet terus dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah berapa hari di rumah sakit dibawa pulang. Tapi kalau di kampung kami di daerah Riau itu, di Dumai itu, untuk menyembuhkan stroke itu ada namanya itu tukang pijit Pak, yang bisa memijit untuk kesembuhannya cepat gitu loh Pak. Nah, saya itu dibohongin pada waktu itu. Nah, mereka bilang adik saya tidak bisa nganter. Iya, keluarga saya yang lain nggak bisa nganter. Jadi saya dipaksa untuk mengantar mama ke tempat tukang pijat itu katanya. Nah, jadi saya antarin mama sampai di tempat tukang pijat itu. Ternyata itu bukan tukang pijat, Pak. Jadi saya dipersilahkan duduk dan saya lihat, saya hatinya udah nggak enak. Ini kayaknya bukan tukang pijat, tapi hati saya tuh kayak bergemuruh gitu. Ini ada apa gitu. Tiba-tiba si bapak itu bilang, siapa yang nama Cynthia gitu kan? Saya bilang, dari belakang kan saya duduk tuh Pak di kursi tamu. Nah si bapak itu berdiri di belakang saya, dia notok saya Pak, notok punggung saya. Setelah notok punggung saya jadi kaget gitu kan, karena ternyata nanti saya ceritakan. Jadi waktu saya ditotok itu saya kaget, tiba-tiba itu si bapak itu punya asisten perempuan. Asistennya itu juga ditotok Pak, ditotok. Dan si cewek itu tiba-tiba seperti orang kerasukan, dia menyembah begini, paduka begitu sama si bapak itu. Langsung bilang gini, bunuh dia paduka, bunuh dia. Saya kaget, hah, bunuh saya gitu kan. Terus si bapak itu diam aja, senyum aja gitu. Nah, terus dia bilang gini, kamu harus menyembah, dia adalah raja, katanya dia bilang gitu. Saya bilang, raja saya hanya Yesus. Saya bilang, selain raja bukan Yesus, saya tidak akan pernah menyembah. Saya bilang begitu. Saya tidak tahu saya dapat kekuatan dari mana. Saya tidak mengerti saya dapat keberanian dari mana. Saya bisa bicara seperti itu. Dan mereka akhirnya mengajak saya duduk di lantai, Pak. Dia duduk di lantai. Nah, waktu duduk di lantai itulah cewek itu selalu bilang, bunuh gitu kan ya. Terus saya pun diam, saya seperti terpaku gitu. Tapi tidak ada ketakutan dalam diri saya. Nah, ketika si bapak itu mendekati saya dengan komat kamit yang saya tidak mengerti, tiba-tiba dia seperti mengeraung seperti harimau. Gitu ya Pak, ya ngeri lah. Pokoknya kalau saya lihat tuh saya juga
takut. Padahal itu ada mama saya loh Pak. Mama saya itu juga lagi sakit, lagi baru sembuh dari sakitnya. Beliau melihat saya di situ. Nah, Bapak itu tarik tangan saya, pegang tangan saya, dan ini saya itu, dia bilang saya harus mengeluarkan roh Yahudi dari tubuh kamu, katanya. Terus saya bilang, ini bukan roh Yahudi, ini adalah roh Yesus. Saya bilang gitu, saya berani-berani, aduh, saya kalau ingat itu saya jadi takut juga sih. Gitu. Terus dia tarik tangan saya, kok kamu harus saya keluarkan rohnya, roh Yesus itu katanya, roh Yahudi itu. Dia pencet tangan saya ini Pak, sekuat tenaga, benar-benar sekuat tenaganya dia. Tapi saya tidak, pertama saya merasakan sakit, tapi setelah itu saya tidak merasakan sakit. Sampai dia cekek ininya saya, sampai dia tekan, saya punya urat nadis, sekencang-kencangnya Pak, sampai 2 jam. Dan itu disaksikan oleh para tetangga-tetangga yang ada pada waktu itu di situ Pak. Bahkan mereka ikut mengkamerain saya. Mereka bilang saya pantas mati pada waktu itu. Seperti itu Pak. Iya. Siapa yang bawa Ibu ke situ? Inisiatif siapa? Inisiatif saya yakin itu adalah inisiatif keluarga saya. Karena mereka itu berpikir bahwa mungkin mereka tidak tahu bahwa dukun ini menyiksa saya, tapi yang mereka tahu adalah dukun ini untuk mencabut roh-roh orang yang kegelapan katanya. Roh Yahudi. Iya, jadi mereka pikir saya tuh kemasukan roh Yahudi yang harus dibuang katanya begitu. Ya saya disiksa sampai 2 jam pada waktu itu. Dan itu saya pikir saya sudah mau mati. Saya bilang, Tuhan, jika memang saatnya saya harus pergi, ya sudah saya serahkan. Saya bilang begitu. Saya serahkan. Pada waktu itu cuma ingat anak saya. Anak saya. Teman-teman yang wajah anak saya. Jadi terbayang wajah anak saya. Anak saya sangat menyayangi saya sekali, Pak. Iya. Saya bilang, Tuhan, jika saya harus pergi saat ini, ya sudah saya berserah. Saya bilang, tapi jika saya diberi kesempatan, biarlah saya bertemu dengan anak-anak saya bilang begitu. Dan saya seperti apa? Saya terus melawan karena saya berpikir pada waktu itu ya apa ya? Saya kayak udah nggak mampu berpikir lagi mungkin ya Pak ya. Karena yang saya lihat si dukunnya itu dengan kekuatan dia, dengan tenaga dia yang begitu kuat untuk menekan urat nadi saya kuat-kuat tenaga dia gitu ya. Sampai dia lihat saya tadinya itu berkeras, tadinya itu saya kayak menantang dia cekek ini leher saya sekuat tenaga sampai dia ngos-ngos gitu Pak. Dan akhirnya dia cari kaki saya, dia tekan lagi di kaki saya yang di ujung ini di ujung apa ini ya, itu dia tekan juga sekencang-kencangnya, tapi saya diam aja gitu loh, seperti kayak nggak merasakan kesakitan Pak, cuman saya berpikir saya udah mau mati aja. Tapi dan ketika saya melembut gini, seperti saya dibilang sama Tuhan udah menyerah gitu loh, terus saya langsung lemesin badan saya, baru bapaknya nggak pencet lagi ini saya, nggak nyekek lagi, nggak nekan ini saya, gitu. Sampai akhirnya, ya, itu kok 2 jam itu apa saja yang terjadi sama Ibu pada waktu itu? Ibu pingsan atau gimana? Kok bisa disiksa sampai berjam-jam gitu? Ya saya nggak pingsan Pak. Yang anehnya saya nggak pingsan. Yang anehnya waktu pertama si dukun itu menggencet
tangan saya yang ini ya Pak ya, dikencet sekuangnya, sekencang-kencangnya, itu saya merasakan sakitnya luar biasa pada pertama kali itu. Tapi yang kedua, ketiganya saya tidak merasakan apa-apa, Pak. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya sudah tidak merasakan sakit. Itu orang tua yang bawa apa saudara yang bawa ke tempat pijit itu? Jadi saya itu seperti dijebak, Pak. Mereka itu menjebak saya begini, Mama antarin ke tukang pijat karena nggak ada yang nganterin. Jadi satu-satunya saya yang bisa nganterin Mama. Jadi saya pikir, oh hanya tukang mijet aja, mijetin tangan beliau ya, yang lagi sakit begitu kan. Jadi saya anterin. Pada waktu itu adik saya nggak bisa nganterin. Jadi saya lah yang nganterin, Pak. Tetapi ternyata mereka sudah bersekongkol. Mungkin keluarga saya sudah bersekongkol. Saya tidak menyalahkan mereka sampai saat ini. Saya tidak dendam, saya tidak sakit hati. Saya sudah mengampuni. Karena saya berpikir mungkin tujuan mereka baik supaya saya kembali kepada iman iman yang lama, ya. Dan saya pikir saya tidak akan mau dendam. Dia sudah mengampuni, Pak. Itu sudah lama. Demikian kesaksian Ibu ini, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita beriman, semakin kita memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.